Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Kembali lagi kepada kesempatan perdebatan kita kali ini dengan mosi gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti identitas gender, etnis, dan lain-lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah agaknya terlalu egois dalam memikirkan permasalahan-permasalahan ketimpangan ekonomi tanpa memikirkan bagaimana perasaan korban-korban diskriminasi secara sosial oleh masyarakat yang padahal ketika diskriminasi berbasis identitas ini dihilangkan, maka ketimpangan kelas sosial ini akan terselesaikan secara sendirinya. Sebelum saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi masuk ke dalam bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membidas beberapa argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa isu yang dibawa dalam gerakan tersebut bersifat sektarian dan hanya mengadvokasi kelompok tertentu. Ya memang Dewan Juri yang terhormat, karena korban tindakan diskriminasi ini memang dilontarkan kepada golongan orang-orang tertentu, misalnya kelompok LGBT, golongan orang-orang berkulit hitam. Ya karena itulah memang harus adanya advokasi terhadap golongan-golongan kelompok tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Yang karena yang terjadi di masyarakat kita bahwa pelaku tindakan-tindakan diskriminasi tersebut memang dilakukan oleh masyarakat secara general terhadap orang-orang yang ada di golongan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kita ambil contoh orang-orang yang berkulit hitam. Orang-orang berkulit hitam tidak apa-apa untuk mengadvokasi kelompoknya mereka sendiri, tidak apa-apa untuk memberikan mereka kebebasan secara sosial, toh karena mereka selama ini memang sudah menjadi korban diskriminasi dari banyak pihak yang mana memang sudah seharusnya ada advokasi terhadap orang kulit hitam tersebut. Yang di sini artinya mengadvokasi kelompok-kelompok tertentu, yaitu mengadvokasi orang berkulit hitam yang sama dengan memberikan kebebasan terhadap orang kulit hitam itu sendiri. Maka ketika itu stereotip dan pandangan-pandangan buruk terhadap orang kulit hitam tersebut dan pandangan-pandangan tidak baik kepada orang kulit hitam tersebut akan hilang, Dewan Juri yang terhormat. Tim pemerintah juga mengatakan bahwa apabila seorang dihadapkan pada kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar sehingga penindasan oleh kaum ekonomi kuat ini akan selalu terjadi. Dewan Juri yang terhormat, ketika orang ekonomi yang tinggi ini aware akan isu-isu sosial dan lain sebagainya, mereka tidak akan melakukan hal-hal tindakan diskriminasi tersebut, dimana ketika semua orang sadar terhadap isu sosial misalnya, dan ketika melakukan hal tersebut dengan alasan ekonomi mereka lebih tinggi, balasan yang akan mereka dapatkan terhadap perlakuan mereka mendiskriminasi terhadap orang-orang terhadap golongan-golongan tertentu, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial, Dewan Juri yang terhormat. Kita ambil contoh, di mana ketika mereka memiliki usaha, maka sanksi sosial yang mereka dapatkan yaitu usaha mereka tidak akan laku, contohnya, dan tidak akan dibeli karena mereka telah melakukan tindakan diskriminatif. Makanya penting untuk berfokus terlebih dahulu, Dewan Juri yang terhormat, kepada ketimpangan diskriminasi berbasis identitas daripada ekonomi ini sendiri. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam bangunan argumentasi saya, di mana misalnya semua dalam urusan ekonomi ini, tapi kalau misalnya masih ada stereotip diskriminasi dan masih ada juga diskriminasi ini masih terjadi, maka hal-hal ini akan percuma, di mana stereotipnya dan pandangan-pandangan terhadap seorang itulah yang harus dihilangkan, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena tak ada seorang pun yang pantas mengalami diskriminasi dan kekerasan atas dasar apapun, di mana kita mengetahui bahwa semua negara ini tidak hanya berkewajiban untuk bertindak saat pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat atau agen negara, namun juga ketika ini dilakukan oleh individu sebagai penjamin keamanan dan hak asasi untuk semua, tanpa ada diskriminasi atas dasar apapun, yang mana semua negara ini perlu menghadirkan perlindungan dan pemulihan dan memastikan kerangka hukum ini mereka tidak menjunjung dan membenarkan tindakan diskriminasi ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Toh ketika orang dengan ekonomi yang rendah juga tidak masalah apabila ia hidup selama dia hidup dengan bahagia dan lain sebagainya, asalkan dia tidak mendapatkan diskriminasi dari berbagai pihak, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, ketika sudah bebas secara sosial, ekonomi juga akan stabil dengan sendirinya dan ketimpangan pada kelas ekonomi ini juga akan hilang. Contoh seorang penganut LGBT ketika ia misalnya melamar kerja, dia tidak akan didiskriminasi. Rekrutmen pekerjaan yang diskriminatif, perusahaan sejak awal ini langsung menolak teman-teman yang memiliki ragam ekspresi gender yang dianggap berbeda. Toh walaupun mereka diterima juga, mereka akan diberi catatan identitas tidak boleh dipublikasikan. Ini termasuk salah satu tindakan diskriminasi. Bukan hanya bullying dan pelecehan yang mereka terima ketika memilih berekspresi sesuai dengan identitasnya, Dewan Juri yang terhormat, tetapi juga rentan adanya PHK. Dari PHK itu dia tidak akan mendapatkan penghasilan lagi. Yang ketika ini semakin banyak terjadi di Indonesia, alias masih banyak diskriminasi terhadap golongan orang-orang tertentu seperti penganut LGBT dan lain sebagainya, maka semakin banyaknya hal yang ini terjadi, ujung-ujungnya akan adanya ketimpangan ekonomi. Oleh karenanya kami dari tim oposisi
posisi menolak mosi ini. Terima kasih.